Malaysia terkesima, Timnas Indonesia menjadi raja sepak bola ASEAN. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Mereka layaknya Timnas Eropa jika dibandingkan dengan Timnas Malaysia. The most important one, Faiz. Dan ini adalah perlawanan yang aku tak dapat tonton live. Saya dapat tonton live. Aku tak dapat tonton live, aku kena tengok repeat dia semalam. Dan within 5 to 10 minutes, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, J. Itzes di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Perkembangan pesat tim nasional, Timnas, Indonesia dalam dunia sepak bola telah mengejutkan banyak pihak, terutama negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia. Timnas Indonesia kini dianggap sebagai Raja Sepak Bola ASEAN, sebuah julukan yang sebelumnya sering disematkan kepada Thailand. Pencapaian ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat dan masyarakat Malaysia. Bagaimana kita dapat bersaing dengan Indonesia yang semakin dominan di kawasan ini? Jejak rivalitas sepak bola Indonesia-Malaysia. Rivalitas antara Timnas Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1957. Sejak pertemuan pertama mereka dalam turnamen Merdeka di Kuala Lumpur, kedua tim telah bertemu lebih dari 50 kali. Meskipun Indonesia memiliki rekor kemenangan sedikit lebih baik, dengan 39 kemenangan berbanding 35 milik Malaysia, jumlah total pertemuan mereka menjadikan rivalitas ini sebagai salah satu yang paling sengit di Asia Tenggara. Pencapaian terbaru Timnas Indonesia pada November 2024, Timnas Indonesia membuat kejutan besar dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini tidak hanya mengukuhkan status Indonesia sebagai kekuatan baru di ASEAN, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional. Selain itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini menandai kemajuan signifikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Peran naturalisasi pemain dalam perkembangan Timnas Indonesia. Salah satu strategi yang diterapkan oleh PSSI adalah naturalisasi pemain keturunan. Langkah ini terbukti efektif, dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas yang memperkuat Timnas Indonesia. Contohnya adalah Mees Hilgers dan Eliano Rejders, yang proses naturalisasinya membuat akun-akun sepak bola Malaysia mengakui bahwa Indonesia akan semakin kuat ke depannya. Melihat keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan pemain diaspora, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mulai meniru langkah tersebut. FAM kini aktif mengejar pemain keturunan Malaysia di luar negeri untuk memperkuat tim nasional mereka. Tunku Ismail, pemilik Johor DT, menegaskan bahwa Malaysia akan terus menaturalisasi pemain berdarah Malaysia di luar negeri. Strategi Malaysia untuk meningkatkan perkembangan sepak bola untuk bersaing dengan Indonesia, Malaysia perlu mengevaluasi dan meningkatkan strategi pengembangan sepak bola mereka. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain, pengembangan akademi sepak bola, meningkatkan kualitas akademi sepak bola untuk menghasilkan pemain muda berbakat yang siap bersaing di level nasional dan internasional. Pelatihan dan sertifikasi pelatih, meningkatkan kompetensi pelatih melalui program pelatihan berstandar internasional dan sertifikasi untuk memastikan kualitas latihan yang optimal. Peningkatan infrastruktur, memperbaiki dan membangun infrastruktur sepak bola, seperti stadion dan fasilitas latihan, untuk mendukung perkembangan pemain dan tim. Program naturalisasi yang selektif, melakukan seleksi ketat terhadap pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, memastikan mereka memiliki kualitas dan komitmen tinggi terhadap tim nasional. Kerjasama dengan klub Eropa, membangun kemitraan dengan klub-klub Eropa untuk program peminjaman pemain muda Malaysia, sehingga mereka mendapatkan pengalaman bermain di liga kompetitif. Harapan untuk masa depan sepak bola Malaysia. Dengan langkah-langkah strategis dan evaluasi mendalam, Malaysia memiliki potensi untuk kembali bersaing di level atas sepak bola ASEAN. Rivalitas sehat antara Indonesia dan Malaysia dapat menjadi pendorong bagi kedua negara untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainan. Semoga, dengan kerja keras dan dedikasi, Timnas Malaysia dapat kembali menunjukkan kejayaan mereka di kancah regional. Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam dunia sepak bola. Sebagai contoh,
Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berhasil mencatatkan beberapa hasil mengejutkan, seperti kemenangan besar melawan Arab Saudi dan Australia. Pencapaian tersebut membuat Indonesia kini menjadi salah satu tim yang harus diperhitungkan di Asia Tenggara dan bahkan Asia. Apa yang membuat Indonesia begitu luar biasa? Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan pesat sepak bola Indonesia adalah peningkatan kualitas pemain dan pengelolaan tim yang lebih profesional. Dengan adanya investasi dalam akademi-akademi sepak bola, peningkatan kualitas pelatihan, serta manajemen yang lebih baik, Indonesia telah berhasil mengangkat diri dari ketertinggalan yang cukup panjang. Selain itu, timnas Indonesia juga menjadi daya tarik internasional berkat kebijakan naturalisasi yang cerdas. Pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia, seperti Eliano Rejders dan Mes Hilgers, turut memperkuat skuad Garuda. Hal ini membuat Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Malaysia dan Indonesia, persaingan yang sengit di tengah perkembangan pesat Indonesia, rivalitas dengan Malaysia semakin tajam. Negara tetangga ini memiliki sejarah panjang persaingan dalam dunia sepak bola. Beberapa tahun lalu, Malaysia dikenal sebagai kekuatan besar di ASEAN, seringkali menjadi favorit juara dalam berbagai turnamen seperti Piala AFF. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai meraih lebih banyak perhatian dan menghentakkan panggung sepak bola kawasan. Sebagai contoh, Indonesia baru saja meraih kemenangan mengejutkan dalam ajang Piala AFF, mengalahkan Malaysia di babak final dengan skor 3-1. Hal ini memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat sepak bola Malaysia. Apa yang terjadi dengan sepak bola kita? Mengapa Indonesia bisa berkembang pesat dan mengambil alih posisi kita sebagai Raja ASEAN? Pencapaian timnas Indonesia. Mengapa mereka bisa menjadi Raja ASEAN? Ada beberapa alasan mengapa Indonesia kini dianggap sebagai Raja ASEAN dalam dunia sepak bola. Peningkatan kualitas pemain. Salah satu kunci sukses Indonesia adalah peningkatan kualitas pemain. Dengan adanya liga yang semakin kompetitif seperti Liga 1 Indonesia dan sistem pembinaan pemain muda yang lebih baik, Indonesia telah melahirkan pemain-pemain berkualitas. Pemain-pemain seperti Evan Dimas, Ricky Kambuaya, dan Asnawi Mangkualam kini menjadi bintang utama dalam timnas Indonesia dan klub-klub Eropa. Investasi dalam akademi sepak bola. Akademi sepak bola di Indonesia semakin berkembang dan mendapatkan dukungan besar dari pemerintah dan swasta. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk melahirkan talenta muda berbakat yang siap bersaing di level internasional. Penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam latihan. Berbeda dengan sebelumnya, Indonesia kini mengadopsi teknologi dalam latihan tim. Penggunaan analisis data, pemantauan kondisi fisik pemain, dan taktik yang lebih modern telah membuat timnas Indonesia semakin kompetitif. Kebijakan naturalisasi yang sukses, Indonesia juga memanfaatkan kebijakan naturalisasi dengan baik, menyambut pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini memberikan timnas lebih banyak variasi taktik dan kualitas. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat, pembangunan stadion yang lebih modern dan pemanfaatan sponsor besar dalam dunia sepak bola telah membuat Indonesia semakin siap untuk bersaing di tingkat internasional. Bagaimana Malaysia dapat bersaing dengan Indonesia?